semoga Anda diberkati oleh Tuhan. Kali ini saya akan membagikan sebuah pengalaman, sebuah pelajaran, sebuah edukasi buat kita tentang kelayakan sebuah air yang kita minum sehari-hari. Kali ini saya akan uji beberapa air di belakang saya ini, yang saya beli di minimarket di sekitar rumah kita. Mungkin Anda juga bisa membelinya seperti apa yang sudah ada di belakang saya ini. Kemudian saya akan uji cek kelayakan air tersebut menggunakan ada 3. Yang pertama kandungan asam, yaitu cek pH. Nanti satu persatu saya akan cek tingkat keasaman tersebut. Kemudian saya akan cek dengan TDS meter. Nanti saya akan uji padatan yang terlarut di dalam air tersebut dan daya konduksi. ppm ini nanti kita bisa mengukur berapa keluaran angka yang padatan di dalam sebuah air tersebut. Kemudian saya akan uji nanti dengan electrolyzer. Nanti alat tersebut kita bisa melihat warna endapan, terus bahan pencemar, terus pengaruh terhadap kesehatan. Jadi nanti kita bisa melihat dan Anda sendiri yang bisa menilai sendiri. Jadi saya serahkan kepada Anda semua. Kita saksikan video berikut. Kali ini saya akan cek alat pH tersebut. Ini akan saya kalibrasi dulu untuk alat pH tersebut. Ini 6, ya. Ini sudah terkalibrasi, nggak ada masalah. 6,4. Ini yang pertama saya akan cek air aqua kemasan dulu. Ini masih segel. Ini akan saya cek pH pada air aqua. Ini di angka 6, berarti air tersebut masih netral, ya, masih layak untuk kita minum. 6,72. Kemudian ppm nya akan saya cek.
Ternyata aqua saya tahan ya, saya hold di angka 117. Aqua di angka 117. Aqua di angka 117 termasuk masih baik ya, bukan sangat baik tapi baik. Oke. Akan cek dengan electrolyzer. Oke, air ini nggak masalah. Sekitar 1 menitan ya. Coba diperhatikan seperti apa reaksinya di dalam air merek Aqua tersebut. Oke, saya rasa cukup ya. Anda bisa melihat warna tersebut. Ini adalah merek Aqua ya. Aqua kemasan botol 330 ml seperti ini. Ini seperti ini. Oke, saya buang. Kemudian selanjutnya air kemasan merek Ades. Saya akan cek air tersebut. Saya akan cek pH-nya dulu.
kemudian TDS nya, kita bisa lihat ini ADES di angka 65, ppm nya 65, jadi lebih bagus daripada Aqua karena uji padatan terlarut yang ada di dalam ADES dan Aqua itu lebih tinggi Aqua ternyata. Ini di angka 65, kemudian pH nya 6,5, masih di angka normal dan angka netral. Kemudian saya akan cek menggunakan electrolyzer. Bagaimana nanti reaksinya? Oke, saya kira cukup. Ini Anda bisa lihat warnanya seperti ini. Kalau dengan merek Aqua untuk ADES itu lebih cenderung ke oranye ya. Jadi dia masih ada kandungan besi peroksidanya atau keseimbangan metabolisme. Kalau kuningnya mungkin terlalu pekat, lama-kelamaan bisa menyebabkan gangguan air seni untuk jangka panjangnya. Oke, untuk kandungan air menurut warna saya kira lebih bagus Aqua, tapi untuk padatan terlarut atau daya konduksi ppm nya masih bagusan ADES. Kita buang ya. Le Mineral Oke, mari kita lihat Le Mineral. Dan ini pH-nya.
ya. Le mineral menunjukkan di angka 125. Ini untuk ppm ya, untuk uji padatan terlarut itu 125. Jadi masih baik, bukan berarti sangat baik. Kalau sangat baik itu di angka sekitar 0 sampai 70 ya. Seperti Ades itu sangat baik. Ini 125. Kemudian pH-nya masih bagus, 6,8, masih netral, masih normal ya, masih netral. Oke, kita uji elektro dulu. Kita lihat berapa saat, sekitar 2 menit ya. Apakah menunjukkan kepekatan terhadap warna? Oke, cukup ya. Ini sudah diuji elektro. Ini le mineral, bisa Anda lihat sendiri. Warnanya agak hijau. Ini agak hijau. Kalau kita lihat di sini, agak hijau itu cenderung seperti air-air pada umumnya, air-air sumur. Jadi hijau itu ada kandungan kurum peroksida klorin, atau jangka panjangnya kalau kita nggak hati-hati bisa dampaknya ke ginjal, sistem saraf pusat, atau bahan kanker. Oke, saya akan buang. Ini ada Prima air mineral, kita cek sama-sama ya. Kita uji TDS ya, uji ppm nya berapa, terus kita uji pH nya apakah layak.
Oke, ini untuk Prima menunjukkan ppm atau tingkat padatan terlarut itu 174. Kita lihat 174 itu kekerasannya itu agak keras, jadi kurang bagus ya. Prima 174. Kemudian untuk pH-nya itu 7 ya, jadi pH-nya ini 7+, jadi mendekati air alkali, tapi untuk padatan terlarutnya kurang bagus. Untuk pH-nya itu enggak begitu asam, lebih cenderung ke alkali ya, karena ini 7, ini Prima saya uji dengan elektro. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, saya kira cukup. Ini ada hasil uji elektro untuk Prima 600 mili. Hasilnya agak orange tapi agak ke hijau ya. Orange tapi agak ke hijau. Untuk air selanjutnya yaitu feed. Ini feed 600 mili ya. Feed 600 mili. Saya akan coba buka. Uji ppm, kemudian pH, untuk feed menunjukkan di angka 142 masih
masih bagus ya, cukup lah, masih cukup 142. Kemudian pH nya masih normal 6,47, 46, ya, berarti masih netral. Kita coba menggunakan electrolysis. Sekitar 2 menit ya. Oke, cukup. Bisa lihat, jadi ini hijau tapi agak ke orange sedikit ya. Jadi ini seperti tadi, saya kira seperti le mineral. Saya kira pun juga, kalau menurut pribadi saya, ini kayaknya masih dari sumber mata air yang sama. Ini adalah Java, air mineral Java. Ini kemasan berapa ini? 600 mungkin. Ini Java. Saya akan coba buka. Ini kosong. Untuk Java, untuk kadar padatan ppm itu angka 142. Ini di angka 142. Masih sama seperti fit. Kemudian pH juga masih normal, dia masih netral di angka 6,5.
Untuk Java masih netral ya. Jadi untuk Java untuk kadar ppm tidak beda jauh dengan air merek Fit ya. Saya kira pun dia juga nggak jauh dari sumber mata air tersebut. Jadi karena sumber mata air itu kalau tingkat keujiannya itu memang berbeda-beda. Jadi beda sumber mata air pasti beda untuk padatan terlarut dan dan kandungan air menurut warna. Jadi ini untuk air mineral Java. Memang agak hijau ya, tapi ini sama. Menurut saya ini sama dengan Prima maupun Fit ya. Ini ada Moses. Ini Moses 330 mili. Ini air Moses. Kita cek langsung. Seberapa baguskah air Moses? Oke. Untuk Moses sangat luar biasa. Moses menunjukkan di ppm meter angka 0. Jadi ini sangat baik. Jadi untuk 0 sampai 70 itu sangat bagus sekali. Ternyata Moses memang untuk kepadatan terlarut atau daya konduksinya dia tidak ada. Untuk pH dia masih normal atau di netral. Coba untuk ppm nya coba saya tukar ya. Oke. Ya.
dia masih kosong juga, dan pH nya tetap meskipun saya tukar. Ya, untuk Moses sangat bagus. Oke, saya akan cek selama 2 menit. Dan ini sepertinya setelah saya uji, sepertinya dia tidak mendidih ya, tidak mendidih dan tidak panas sama sekali. Anda lihat, tidak ada reaksi reaksi elektronya di dalam air ini. Ya, sama sekali dia tenang, karena tadi uji padatan terlarut atau daya konduksinya dia kosong, dia 0. Jadi meskipun alat electrolyzernya masuk pun dia tidak mendidih atau memanas di air tersebut. Oke, masih. Oke, saya matikan. Ini hasilnya untuk air Moses 330 ml. Dia masih terlihat bagus. Kemudian saya akan cek air kemasan 500 ml merek Pelangi. Oke, untuk ini masih 0. Untuk ppm daripada air merek Pelangi menunjukkan angka ini 104 ya, di 104. Kemudian pH nya di 6,5, 6, berarti dia masih netral, masih bagus untuk dikonsumsi. Untuk TDS nya ppm 104. Kita uji electrolyzer-nya seperti apa.
Sebentar lagi. Oke, saya rasa cukup. Ini untuk hasil uji elektro untuk air mineral merek Pelangi 500 ml. Jadi warna agak orange, tapi orange-nya tidak terlalu pekat. Selanjutnya air kemasan merek Cleo. Ini Cleo 330 ml, akan saya uji ya. Seberapa baguskah merek Cleo tersebut? Kita lihat coba berapa? 0,10. Ini Cleo 0,10. Dia masih bagus, tapi di bawahnya Moses. 0,10 itu artinya sangat bagus, tapi dia peringkatnya di bawah Moses. Untuk pH-nya dia 6, masih netral, bagus. Untuk Cleo 0,10 ya. ppm-nya, tingkat kepadatannya. Oke, kita cek elektro. Biasanya kalau daya konduksinya dia kecil, kemungkinannya pun juga pengaruh menurut warna sudah diuji ini pun juga dia pengaruh juga.
Sepertinya dia masih jernih untuk kandungan warna yang terlarut ini, yang di dalam ini tadi Cleo ya. Kita akan tunggu sebentar lagi apakah dia berubah. Oke, masih saya kira masih sama. Oke, cukup ya. Untuk Cleo 330 ml, dia masih bening, masih menunjukkan air yang bagus, tidak ada perubahan warna ya, masih bagus. Selanjutnya akan saya uji klub itu dari Indofood. Dari Indofood ini klub berapa mili ini? Sekitar 300-an mili dia. Klub dari Indofood untuk kemasan 300-an mili, saya cek. Oke, ini masih 0. Oke, untuk klub itu diuji dengan TDS meter, dia di angka 132. Ini di angka 132. Untuk pH, dia pH-nya tinggi 7, artinya dia 7 plus ya, 7, jadi pH-nya bagus untuk yang penderita lambung, asam lambung atau dan sebagainya. Saya kira ini bagus ya. Tapi untuk TDS nya juga, ppm nya juga masih bagus juga. Bukan berarti sangat bagus, tapi dia bagus. Kemudian untuk pH nya dia 7 plus. Jadi agak dia mendekati ke alkali, air alkali. Oke, saya uji dengan uji elektro. Dia masih
masih terus mendidih. Sebentar lagi. Oke, saya kira cukup. Untuk klub Indofood 300 mili 330, dia agak oranye tapi dia sangat bening, oranye bening, jadi masih bagus ini daripada yang sebelumnya. Oke, saya buang. Ini ada air kemasan Amidis Pure Water Natural Life. Ini dari produk mana? Ini 330 mili ya. Ini diproduksi di Semarang. Ini airnya, kita cek langsung. Ini Amidis akan saya cek untuk konduksinya, dan ini untuk pH nya kita lihat sama-sama. Amidis, coba Anda bisa lihat nih, Amidis di angka 0, artinya dia tidak punya daya konduksi seperti ini, seperti apa namanya tadi, Moses. Dia sama, pH nya 5, dia di 5, artinya dia masih di garis netral. Oke, kita coba. Jadi kalau daya konduksinya dia menunjukkan angka 0, dia diuji dengan elektro pun dia tetap tenang, tidak tidak langsung dia air langsung menjadi panas.
Oke, ini masih tenang. Oke, sepertinya tidak ada pengaruh ya di air amidis ini. Oke, kita coba sebentar lagi. Oke, saya kira cukup. Amidis masih jernih, masih bagus. Dia daya konduksinya pun juga 0, artinya dia tidak punya daya konduksi. Terus pengaruh terhadap warna pun dia sangat bagus, dia sangat jernih. Ini amidis diproduksi oleh PT Amidis Tirta Mulia Semarang. Saya ganti ya. Nestle Pure Life. Ini dari Nestle ya. Kita coba seberapa bagusnya air di Pure Life ini. Nol. Oke, kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama. Di Pure Life ini daya konduksi atau ppm-nya 156. Dan pH-nya di angka 7 ya. Jadi dia menganjak ke alkali. Dia pH-nya dia pH-nya ke alkali ya. Jadi tidak sangat asam. Bagus buat lambung. Tapi coba kita cek untuk uji elektro atau larutan zat warnanya, kita coba analisa bareng-bareng.
Ini Pure Life. Kita lihat dia juga agak apa namanya, ada perubahan warna di air tersebut. Untuk hari ini mohon maaf saya tidak bisa mengambil air sampel merek Aquaria, karena kemarin sudah saya sampel, sudah saya cek, dia menunjukkan daya konduksi atau ppm nya di bawah 100, kalau tidak salah 38. Itu untuk pH nya juga dia normal, di angka netral. Di bawah 100 untuk ppm nya untuk air Aquaria. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa mengambil air sampling tersebut, karena kemarin sudah saya lakukan uji coba untuk air Aquaria. Saya kira cukup untuk Pure Life. Kita coba untuk Pure Life. Agak hijau, tapi dia hijau mengarah ke orange, dan ada endapannya pun juga terlihat sangat banyak ya. Selanjutnya ada air zam. Ini 330 mili. Ini air zam ya, air zam 330 mili. Coba kita buka. Ini masih 0. Oke, pH nya kita masukkan. Oke. Untuk zam dia menunjukkan di angka 105. Untuk pH dia 7, dia 7, untuk pH. Oke, kita uji dengan elektro. Saya kira sudah mulai ada perubahan dan sudah mulai apa namanya, mendidih ya. Kita lihat 1 menit lagi. Oke, saya kira cukup. Kita lihat perubahan warnanya.
Kita lihat dia orange tapi dia bening, masih lebih bagus sedikit daripada Pure Life ya. Kita coba air selanjutnya. Ini air yang terakhir, yaitu crystalline atau kristalin. Ini dari produksi dari orang tua. Ini crystalline 330 ml. Coba kita cek sama-sama apakah ini layak. Dia masih 0. Dan pH meternya juga saya cek. Untuk crystalline itu di angka di bawah 100, yaitu 0,88. Ini di 0,88. Jadi crystalline ini meskipun harganya murah, tapi dia daya konduksinya atau ppm-nya, material ppm-nya itu masih bagus ketimbang yang sudah bagus atau yang sudah bermerek besar. Kemudian di pH-nya dia di angka 7, dia masih di taraf netral tapi cenderung mengarah ke alkalin. Bagus. Coba kita cek untuk elektronya. Kita tunggu 1 menit lagi. Saya rasa cukup. Untuk crystalline bisa Anda lihat bagaimana perubahan pada warna air crystalline ya, tapi dia nggak begitu keruh sekali, tapi di sini dia jernih agak ke orange. Demikian video saya kali ini, semoga bisa membantu mengedukasi, menjadi
pengalaman untuk Anda, menjadi inspirasi untuk Anda, dan semua tergantung